Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program Frambusia. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang proses penilaian eradikasi Frambusia. Jadi Kabupaten Tegal sudah didaftarkan dan sudah diagendakan nanti oleh Kemenkes. Kita akan melakukan proses penilaian eradikasi Frambusia, yaitu sekitar bulan Agustus tahun 2023 ini. Nah, lalu apa saja sih yang akan terjadi pada proses penilaian itu? Nah, ini yang akan saya sampaikan adalah hasil saya studi banding juga langsung ke Kota Magelang waktu itu pas proses penilaian. Lalu ini juga apa yang sudah saya ketahui dari kabupaten kota lain yang sudah mengalami penilaian, dan ini yang akan saya sampaikan adalah versi offline ya. Adapun nanti misalkan ada perubahan, misalkan ada semi online atau full online bisa jadi, atau mungkin ada perubahan tahap-tahapannya atau ada perubahan agenda waktunya dan sebagainya, akan saya sampaikan, saya kabari teman-teman secara update ya. Oke, sejauh ini apa yang sudah saya ketahui, ada 3 hari proses penilaian eradikasi Frambusia. Hari pertama adalah hari di mana kita semuanya berkumpul. Jadi 29 puskesmas nanti kumpul pada waktu dan tempat yang sudah kami tentukan. Tiap-tiap puskesmas nanti diwakili oleh 3 orang, kepala puskesmas, dokter, dan juga programmer Frambusia. Lalu di situ nanti ada tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan ada tim penilai eradikasi Frambusia, yaitu yang pertama dari tim NTD atau Neglected Tropical Disease atau tim dari penyakit tropis terabaikan yang ditunjuk oleh Kemenkes. Yang kedua dari Perdoski atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Kelamin Indonesia, dan dari PAI Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Kita semuanya kumpul di situ. Nah, agendanya apa? Yang pertama, Kepala Dinas Kesehatan akan menyampaikan materi presentasi tentang strategi menuju eradikasi Frambusia di Kabupaten Tegal. Nah, di situ semuanya materi apa yang sudah kita lakukan nanti akan dipaparkan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Nah, setelah itu akan dilakukan penilaian berkas fisik. Nah, ini pentingnya ya, teman-teman semuanya harus bersiap mulai dari sekarang. Semua berkas fisik nanti akan dikumpulkan pada hari pertama itu. Semua berkas, hard copy, ya, print out hitam di atas putih, semua proses yang kita lakukan dari mulai persiapan, perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring, evaluasi, semuanya dibukukan layaknya persis akreditasi. Nah, teman-teman semuanya puskesmas kan sudah tahu ya proses akreditasi seperti apa. Jadi penilaian eradikasi Frambusia ini persis dokumentasinya seperti akreditasi tapi versi program gitu ya, bukan versi seluruh pelayanan puskesmas. Nah, di situ penting sekali. Jadi berkas jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Yang berikutnya setelah itu adalah penilaian kompetensi. Penilaian kompetensi adalah dilakukan secara wawancara oleh tim penilai, ngetes satu persatu orang. Lah ini teman-teman makanya dipersiapkan kepala puskesmas, dokter, dan juga programmer Frambusia untuk menyiapkan segala sesuatunya yang kira-kira akan ditanyakan. Nah, teman-teman nanti juga saya akan memberikan bagaimana sih cara belajarnya, yaitu melalui kuis. Jadi nanti ada dipandu kuis, nanti akan saya share di materi yang lain dari video ini, kuis untuk mempersiapkan penilaian eradikasi Frambusia. Jadi ada kuis yang nanti harus dikerjakan oleh 3 orang ini masing-masing puskesmasnya untuk melatih kira-kira nanti wawancara, ada beberapa pertanyaan juga dari kuis itu, dari materi kuis itu. Nanti mengerjakan secara online kuisnya, nanti nilainya berapa, ada standar minimal harus lulus kuis itu, nilainya berapa. Kalau misalkan teman-teman sudah bisa menjawab dan memenuhi nilai standar itu, nah insya Allah nanti akan lancar saat proses penilaian kompetensi pada hari pertama itu. Lalu hari kedua nanti akan dilakukan kunjungan ke salah satu puskesmas. Nah, ini belum kita tentukan nih puskesmas mana yang kira-kira nanti akan didatangi oleh tim itu. Nah, apa yang harus dikerjakan di puskesmas tersebut? Yang pertama, kepala puskesmas itu harus mempersiapkan ya audiensnya di situ siapa saja. Yang jelas yang pertama, tim eradikasi Frambusia tingkat puskesmas harus kumpul pada hari kedua itu. Lalu di situ audiensnya yang lain adalah yang pertama perwakilan kepala desa, lalu perwakilan kader, perwakilan guru UKS atau perwakilan pengurus pondok pesantren, lalu perwakilan dari tokoh agama, yang berikutnya adalah dari perwakilan tokoh adat atau orang-orang yang berpengaruh. Di situ nanti akan dilakukan selain presentase, kepala puskesmas juga melakukan presentase materi PowerPoint strategi menuju eradikasi Frambusia yang dilakukan di puskesmas Anda. Nah, lalu nanti akan dilakukan wawancara oleh tim penilai. Tim penilaian ini nanti akan juga mewawancara tadi audiensnya, ditanya satu-satu. Coba guru UKS apa yang sudah dilakukan. Coba nanti tokoh masyarakat dites Frambusia gejalanya apa saja dan sebagainya. Jadi mereka juga harus tahu nih ya materi-materi tentang eradikasi Frambusia. Tolong juga disebarkan, di-share, diinformasikan kepada ini orang-orang audiens nanti yang akan hadir pada hari kedua tersebut. Nah, ini juga penting karena ini juga masuk elementasi komponen dari penilaian. Nah, lalu hari ketiga setelah itu adalah penyampaian hasil penilaian
penilaian eradikasi frambosia. Kalau ini sih tidak perlu kumpul di mana-mana. Jadi tim penilai nanti hanya akan menyampaikan secara keseluruhan apa sih yang sudah dilakukan dari hari pertama dan hari kedua, penilaian itu hasilnya seperti apa nanti akan disampaikan kepada kami di Dinas Kesehatan saja. Demikian, semoga menjadi gambaran kira-kira apa yang akan terjadi pada proses penilaian eradikasi frambosia nanti. Mohon dipersiapkan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.